Halo semuanya, thank you udah mampir ke channel ini. Dan hari ini kita libur dulu ya menggambarnya, karena hari ini kita mau masak. Yeay. Aku udah beberapa kali praktekin ini dan ini recommended banget, khususnya buat kalian yang gak mau sering-sering keluar rumah, karena ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebagai mahasiswa dan calon sarjana yang baik, kami mahasiswa Universitas Diponegoro berpartisipasi secara aktif dalam pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata atau yang umum disebut KKN. Nah, untuk kali ini aku mau nunjukin caranya bikin seafood mix vegetable nugget dan juga abon ikan. Khususnya buat kalian nih yang setiap hari makan sarden sama indomie terus selama PSBB. Untuk nugget seafood mix vegetables, bahan utama yang dipakai ialah udang dan cumi. Jadi sehabis dibeli kedua bahan tersebut, aku saranin supaya langsung dibersihkan ya, karena kedua bahan tersebut mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang dapat mencemari makanan kalian yang lain. Dan kemudian untuk sayurnya aku pakai wortel yang diparut dan juga seledri yang udah dipotong kecil. Kemudian di sini ada telur dan tepung roti juga. Untuk adonan ini aku lebih banyak pakai tepung roti supaya adonannya tuh lebih berasa kayak crunchy gitu. Dan selanjutnya ada tepung maizena dan juga tepung terigu. Tepung maizena itu tepung yang berasal dari biji jagung ya teman-teman. Kalau tepung terigu dari biji gandum, jangan kebalik. Next aku pakai bawang putih yang cukup banyak dan juga bawang bombay. Untuk perisanya aku pakai garam, gula dan merica atau lada. Selanjutnya untuk membungkus nuggetnya supaya crispy, aku pakai tepung terigu, tepung roti, dan air untuk campurannya. Untuk bahan yang ini jumlahnya itu kalian sesuaiin aja sama nugget hasil jadinya nanti. Yuk langsung aja kita masak. Oke, yang pertama udang dan cuminya aku potong kecil-kecil dulu supaya lebih mudah dihaluskan, karena aku nanti pakai blender. Oh iya, sebelum dipotong udangnya dibuang dulu kepala, buntut, dan kulitnya, sedangkan cumi harus dibuang tinta dan kepalanya. Untuk kedua jenis seafood ini sebetulnya dan seafood yang lain juga sih, menurut Food and Drug Administration atau FDA, sebaiknya disimpan maksimal 2 hari aja di dalam kulkas. Lebih dari itu akan mempengaruhi kualitas dan juga cita rasa seafood itu sendiri. Setelah dipotong, aku haluskan kedua bahan utama ini dengan menggunakan blender. Memblender udang itu butuh sedikit kesabaran karena dia susah hancurnya, jadi blendernya harus perlahan dan gak boleh dipaksa supaya blendernya gak rusak ya. Setelah udang dan cuminya kalian rasa udah halus di blender, bisa kalian pisahin dulu. Kemudian blendernya bakal kita pakai untuk memblender bawang-bawangan dan juga bumbu. Nah, sebelum dipakai buat selanjutnya, blendernya jangan lupa dicuci ya. Kemudian aku blender bawang bombay, bawang putih beserta garam dan gula. Untuk proses menghaluskan yang ini nggak harus pakai blender karena bisa juga ditumbuk supaya halus. Tapi kalau untuk orang-orang malas numbuk kayak aku ya, mending di blender. Oh ya, untuk semua bahan dalam pembuatan nugget ini di blender tanpa tambahan air ya teman-teman. Nah, memblender bawang-bawangan ini juga butuh waktu yang cukup lama dan juga kesabaran, karena dia itu padat awalnya kan, jadi itu susah hancurnya. Setelah semua persiapan bahan udah selesai, termasuk memblender ini itu, aku campurkan udang dan cumi yang udah di blender dengan wortel, seledri, dan juga bumbu halus yang tadi kita blender. Gak lupa juga aku tambahin lada dan kemudian aku aduk. Proses pengadukan yang ini cukup mudah karena bahannya itu gampang tercampur. Dan setelah bahan tercampur rata semua, aku tambahin telur, tepung terigu, tepung maizena, dan juga tepung roti, kemudian diaduk kembali sampai rata. Setelah tercampur semua, bahan ini seluruhnya akan dikukus. Jadi aku pindahin ke mangkok aluminium yang sebelumnya udah diolesi minyak supaya nggak nempel adonannya. Karena aku nggak punya loyang, jadi aku pakainya mangkok aluminium. Tapi kalau misalkan kalian punya loyang, kalian boleh pakai loyang. Nah, ini hasil adonannya dari jarak dekat. Dan setelah kita pindahin, kita kukus deh di dalam panci selama 30 menit. Selesai dikukus, aku tuang seluruh adonan yang sudah matang dan kemudian aku potong berbentuk persegi panjang dan bulat seperti bakso.
Yang bulat sebenarnya karena di pinggir mangkoknya itu nggak rata, jadi aku bentuk ulang aja. Setelah dipotong, selanjutnya nugget tersebut akan dibalur dengan campuran tepung terigu dan air, kemudian dilapisi tepung roti lagi untuk menciptakan rasa yang lebih gurih. A few moments later. Selanjutnya, sehabis seluruh nugget dibalur, maka harus disimpan di dalam freezer dulu sebelum dimasak dengan waktu penyimpanan minimal 1 jam. Setelah 1 jam baru deh boleh dimasak. Atau kalian bisa diamin nugget ini dan simpan di dalam freezer dengan waktu penyimpanan itu maksimal 2 bulan. Ini hasil jadinya, rasanya enak banget, gurihnya berasa dan juga rasa seafoodnya itu masih kerasa di dalam nuggetnya. Oh ya, jangan lupa pada tahap pembersihan bahan udang dan cumi dicucinya harus sampai bersih supaya mereka nggak bau lagi. Makan nugget ini enaknya tuh pakai sambal yang pedas. Jangan lupa nasi juga ya. Oke, masak-masak yang kedua ada abon ikan. Buat kalian pecinta abon sapi atau abon apapun itu, kalian harus cobain abon ikan ini karena ini tuh enak banget. Jadi bahan utama yang kita pakai di sini adalah ikan. Aku pakai 500 gram ikan tongkol. Sebenarnya kalian bisa ganti ikan lain yang berdaging tebal supaya nggak terlalu hancur. Kalian kukus dulu dan kalian suwir-suwir ikannya. Karena kan mau dibikin abon, jadi dia harus kecil-kecil juga. Nah ini aku kukus sekitar setengah jam, terus udah aku suwir-suwir. Dan bahan selanjutnya itu ada bawang merah dan bawang putih. Aku pakai lebih banyak bawang merah. Kemudian ada ketumbar yang nanti dihaluskan jadi bubuk. Terus ada kunyit, jahe, lengkuas, sama serai. Lengkuas sama serainya nanti digeprek ya teman-teman. Dan ada daun salam sama daun jeruk. Next ada garam sama penyedap. Aku pakai penyedap yang totole, yang bumbu jamur dan juga gula merah. Selanjutnya ada minyak goreng buat goreng abonnya, tapi jangan terlalu banyak supaya dia nggak terlalu berminyak. Dan juga ada santan, aku pakai 300 ml dan pakai santan kara. Step yang pertama yaitu kita haluskan bumbu-bumbu yang ada tadi, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas. Kita haluskan dan aku ulek di sini mereka semua sampai halus. Oh iya, kalau kalian mau bikin abon yang pedas, bisa juga kalian tambahkan cabai rawit ke dalamnya. Selanjutnya, kita panaskan minyak, terus kita aduk deh bumbu halusnya di dalam minyak sampai wangi. Kalau udah wangi, kita masukin daun-daunan, daun salam, daun jeruk, dan juga serai geprek yang tadi udah kita siapkan, dan masukkan ikan yang udah disuir. Terus kita aduk-aduk sebentar, tambahkan santan, gula merah, dan garam serta penyedap yang udah disiapin. Aku tambahin lada di sini supaya dia lebih enak aja. Nah, setelah semua bahan dimasukkan, selanjutnya itu tinggal diaduk aja sampai dia kering. Aku aduk ini sekitar 30 menit, tepatnya 22 menitan. Dan sampai pancinya agak gosong kalau bisa kalian lihat. Tapi ya itu worth it kok karena rasanya enak. So ini hasil akhirnya. Jadi abon ini bisa disimpan di dalam toples gitu dan itu tuh bisa bertahan selama 2 minggu atau lebih. Kalau kalian gak mau terlalu berminyak, kalian bisa taruh abonnya di atas kertas koran ataupun tisu supaya minyaknya terserap dulu sebelum kalian simpan di toples.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Thank you for watching. Semoga bisa membantu buat kalian yang lagi nyari ide buat masakan-masakan yang sehat, bernutrisi, tapi tetap bisa disimpan lama supaya kalian gak usah repot setiap hari deh. See you in my next video. Bye-bye.